Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Negara-negara besar minta tolong ke Indonesia untuk perdamaian dunia. Keberanian itu yang dibawa oleh Indonesia gitu kan, untuk mewujudkan perdamaian dunia. Luar biasa ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Dari informasi intelijen strategis yang masuk pada saya mengatakan bahwa 20 tahun ke depan invasi dari negara lain ke negara kita dapat dikatakan tidak ada. Ketika Bapak Presiden sudah melakukan perjalanan ke luar negeri, mengupayakan suatu perdamaian, kita seharusnya bersatu. Mensupport, kita mensupport, tidak perlu misalnya mengatakan, oh ini pasti belum berhasil dan lain sebagainya. Ingat, Bapak Presiden itu tidak mau dicatat dalam sejarah sebagai Presiden G20. Itu gagal karena apa? Karena pada saat ada kesempatan untuk menyelesaikan satu sengketa yang berdampak pada perekonomian internasional, terutama pangan, itu beliau tidak melakukan apa-apa. Itu harus kita lihat dalam perspektif itu juga. G20 nanti itu akan terjadi banyak sekali orang yang minta tolong pada Presiden Jokowi, dan sekarang sedang berjalan untuk perdamaian dunia. Kebetulan saya salah satu yang membantu. Negara-negara yang kita lihat super besar itu minta tolongnya itu Presiden Jokowi. Mereka ngirim utusannya ke saya untuk saya ngatur gini. Tukang kayu itu. Yes, this is a mystery of life. Kita jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah. Banyak sekali permintaan bilateral. Banyak sekali permintaan pertemuan bilateral dari negara-negara lain, negara-negara yang hadir saat itu. Kemudian yang kedua, banyak sekali yang secara mendadak, baik waktu saya berdiri maupun saya duduk, datang kepada saya. Dan itu adalah negara-negara gede, negara-negara besar. Juga perlu saya sampaikan, Indonesia adalah negara pertama, negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Oleh sebab itu, posisi strategis seperti ini harus kita manfaatkan baik-baiknya. Menjadi presidensi karena betul-betul kita duduk setara dengan negara-negara maju. Amazing ya. Bagaimana kita bisa mendongkrak, bagaimana kita bisa memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan nasional kita. Tidak ada yang lain, kepentingan nasional kita. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terus berkomitmen untuk meningkatkan operasional misi pemeliharaan perdamaian dunia. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Jokowi mendapatkan penghargaan Global Citizen Award dari Lembaga Pemikiran Amerika Serikat Atlantic Council atas kepemimpinannya di panggung dunia. Penghargaan yang diterima Jokowi sebagai bentuk apresiasi dunia atas misi kemanusiaan yang dilakukan Presiden di Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu. Apa yang dilakukan Jokowi selaras dengan amanat konstitusi, khususnya terkait dengan misi perdamaian. Di atas kertas, Jokowi sudah membuktikan bahwa dirinya bukanlah jago kandang. Karena itulah banyak negara-negara G20 yang meminta pertolongan Presiden Jokowi untuk mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu. Sebelum Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia, Indonesia juga telah turut andil mendamaikan 4 konflik luar negeri, tepatnya konflik ASEAN, karena melibatkan negara-negara Asia Tenggara yaitu Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Komitmen nyata Indonesia untuk memajukan perdamaian itu juga terlihat ketika Presiden Jokowi datang ke Afghanistan pada Januari 2018 silam dan masih banyak lagi. Keberanian yang dimiliki oleh pemimpin bangsa inilah yang kemudian membuat Indonesia sulit diinvasi oleh negara asing. Presiden Jokowi sendiri mengaku mendapatkan informasi dari intelijen strategis bahwa Indonesia tidak akan mendapatkan invasi dari negara lain.
Nah, dalam hal meningkatkan operasional misi pemeliharaan perdamaian Indonesia di dunia, pemerintah Indonesia memutuskan menerima hibah 15 kendaraan taktis Bushmaster Protect Mobility Vehicle dari pemerintah Australia. Sejumlah kendaraan taktis itu akan digunakan di pusat misi pemeliharaan perdamaian Tentara Nasional Indonesia untuk meningkatkan kemampuan personel Satuan Tugas Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia. Meski demikian, Tentara Nasional Indonesia diingatkan untuk tetap mengutamakan penggunaan kendaraan taktis produksi dalam negeri. Penerimaan hibah ini dinilai dapat meningkatkan kesiapan operasional BMPP TNI dalam mendukung operasi perdamaian dunia. Selain bisa mengurangi anggaran dana pemeliharaan, langkah ini juga akan menjaga hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Harus diakui Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara sebesar Indonesia memang sangat lihai dan mampu memainkan politik internasional bebas aktif. Tetap aktif dalam membangun kerjasama dan kolaborasi dengan negara-negara raksasa ekonomi dunia. Bukti konkret Jokowi memiliki kemampuan adalah upaya dirinya mendamaikan perang antara Rusia dan Ukraina. Dalam misi itu, Presiden Jokowi langsung datang bertemu dua pemimpin negara tersebut dan disambut baik dan sangat dihormati oleh Rusia dan Ukraina. Puncak dari kiprah kepiawaian Jokowi adalah pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang telah bergulir sejak 1 Desember 2021 hingga pada puncak acara G20 Summit di Bali pada tanggal 14 sampai 15 November 2022. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah karena para pemimpin G20 menaruh kepercayaan penuh pada Presiden Jokowi yang mampu menjadi teman dan kawan bagi siapa saja. Diberikan kepercayaan yang sangat tinggi gitu ya. Oke. Jadi itulah dia, Indonesia terus membawa komitmen yang tinggi gitu ya bagi mewujudkan perdamaian dunia, dan itu diakui oleh banyak negara-negara besar gitu kan, melihat kepada komitmen Indonesia yang begitu tinggi bagi mewujudkan perdamaian dunia gitu. Luar biasa. Apalagi Indonesia yang sebelum ini juga gitu kan menjadi presidensi bagi G20, satu-satunya negara daripada Asia Tenggara jadi pula presidensi gitu ya. Luar biasa, memang amazing gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.